Monetisasi konten, apa sih sebenarnya monetisasi konten itu? Monetisasi konten itu adalah fitur terbaru yang diluncurkan oleh pihak Facebook yang sangat diidam-idamkan oleh para konten kreator. Karena di dalam monetisasi konten itu terdiri dari 3 fitur sekaligus yang ada iklan Reels-nya, ada iklan in-stream, dan ada fitur bonusnya. Nah, sebelum pihak Facebook meluncurkan monetisasi konten, para konten kreator yang ada di Facebook memang sangat mengidam-idamkan. Ingin pertama kali pasti mendapatkan iklan Reels, iklan in-stream, dan tentunya fitur bonus yang hanya mengupload foto ataupun teks bisa menghasilkan dan sudah bisa mendapatkan dolar. Tapi dulunya memang fitur-fitur ini tuh terpisah, iklan in-stream itu sendiri, dan mempunyai syarat untuk mendapatkan harus memiliki atau harus mendapatkan 5.000 pengikut dan 60.000 menit jam tayang. Dan untuk iklan Reels dan bonus ini memang bersifat undangan, tapi fitur-fitur ini tuh terpisah ya guys. Nah, untuk saat sekarang ini, ketiga fitur tersebut sudah disatukan menjadi satu, yaitu fitur monetisasi konten yang bersifat undangan. Jadi nggak ada syarat khususnya, nggak ada syarat yang ditentukan dari pihak Facebooknya untuk mendapatkan fitur monetisasi tersebut. Tapi fitur monetisasi konten ini bersifat undangan yang bersifat random, nggak ada yang tahu, hanya pihak Facebook lah yang tahu apakah akun kita itu layak untuk mendapatkan fitur tersebut. Nah, di sini tugas kita itu hanya memang konsisten mengupload konten. Kalau kita nggak upload konten, bagaimana kita akan mendapatkan fitur tersebut? Ya, karena monetisasi konten ini terdiri dari 3 fitur sekaligus, yaitu in-stream, adanya di VOD, iklan Reels adanya di video Reels, dan fitur bonus adanya di foto ataupun teks. Ya, di sini kalian tuh harus konsisten di ketiganya agar akun kalian terlihat layak oleh sistem Facebooknya, agar kalian tuh bisa mendapatkan undangan monetisasi konten dari pihak Facebooknya. Nah, aku jelaskan satu-satu. Kalau dulu kita ingin mendapatkan fitur bonus, ya karena fitur bonus ini bersifat undangan, bersifat random, kita itu hanya perlu konsisten mengupload foto dan teks saja setiap harinya. Barulah sistem Facebook itu biasanya akan mengirimkan undangan monetisasi fitur bonus. Begitu juga dengan iklan Reels. Kalau iklan Reels ini dulunya juga bersifat undangan, ya hanya pihak Facebook yang bisa memberikan undangan tersebut untuk akun kita. Kalau dulu ada video-video kita ya yang FYP mencapai 100.000 pemutaran dalam 30 hari, itu satu videonya saja ya, satu video Reels saja. Itu biasanya kalau akun kita tidak ada pelanggaran, akun kita sehat, akun kita itu bersih, itu beberapa hari kemudian pasti kita akan mendapatkan undangan iklan Reels. Nah, itu kalau lewat jalur FYP. Tapi kalau akun kita biasa-biasa saja, tayangannya sedikit, followersnya masih sedikit, itu masih tetap berkesempatan untuk mendapatkan undangan iklan Reels. Syaratnya kita itu memang hanya konsisten mengupload video Reels. Jadi syarat untuk mendapatkan undangan iklan Reels itu dulu ada jalur FYP dan ada hanya jalur konsisten saja. Walaupun konten kita nggak ada yang FYP, tayangannya biasa-biasa saja, followersnya pun masih sedikit dan penayangannya juga masih sedikit, kita itu masih berkesempatan untuk mendapatkan iklan Reels. Asalkan kita itu konsisten, pasti berkesempatan untuk mendapatkan undangan iklan Reels. Nah, kalau untuk iklan in-stream itu ada syaratnya. Ini itu tidak bersifat undangan, tapi ada syarat khususnya. Kita itu harus mendapatkan 5.000 pengikut dan 60.000 menit jam tayang. Dan tentunya ada syarat khususnya, yaitu kita harus mengupload 5 VOD. Maksudnya di sini adalah 5 video panjang dalam 30 hari. Nah, 5 VOD ini termasuk dari siaran langsung juga. Jadi misalnya kalian punya 4 VOD dan 1 siaran langsung, terus syarat kalian terpenuhi 60.000 menit jam tayang dan 5.000 pengikut, dan akun kalian bersih dari pelanggaran, akun kalian sehat, kalian akan mendapatkan iklan in-stream. Nah, kalau dulu setiap fiturnya itu terpisah-pisah dan memiliki kriteria masing-masing untuk mendapatkan fitur-fitur tersebut. Dan kalau sekarang ketika fitur tersebut itu digabungkan menjadi satu, yaitu kreator monetisasi konten yang bersifat undangan. Dan kalau sekarang ketika fitur tersebut itu digabungkan menjadi satu, yaitu kreator monetisasi konten yang bersifat undangan. Berarti memang kalian di sini harus penuhi syaratnya terlebih dahulu, yaitu kalian harus mengupload konten-konten yang ada di ketiga fitur tersebut. Jadi sekali lagi, iklan Reels adanya di video Reels, berarti kalian juga harus konsisten di video Reels. Dan untuk iklan in-stream itu adanya di VOD, berarti kalian juga harus konsisten di VOD juga. Dan untuk fitur bonus itu adanya di foto dan teks. Jadi jangan malas-malas lagi ya guys. Di sini memang bersifat undangan, gak ada yang tahu akun mana yang akan mendapatkan undangan. Tapi di sini persiapkan akun kalian agar akun kalian itu layak terbaca oleh sistem untuk mendapatkan fitur monetisasi konten yang bersifat undangan tersebut. Jadi jangan ngeyel, jangan bandel lagi. Coba kalian menilai ke belakang lagi syarat-syarat untuk mendapatkan ketiga fitur tersebut, yaitu dengan cara konsisten upload konten. Ya, tentunya mengupload konten di ketiga fitur tersebut. Aku mohon ke kalian, jika dirasa informasinya bermanfaat, silahkan kalian share konten ini agar sampai ke orang-orang yang belum mengerti dan yang belum paham.
kasih udah kalian share, dan jangan lupa untuk 1 like, 1 komen, jangan lupa di follow-follow ya. Aku pamit, wassalamualaikum. Apa itu algoritma dan di mana sih letak algoritma itu dan bagaimana cara kerja algoritma di Facebook? Jadi kemarin ada yang bertanya mengenai algoritma ini, dan tentunya ada juga yang julid kemarin. Sok tahu banget sih kakak ini, kayak si kakak ini yang ahli teknik informatika saja tahu algoritma itu apa, tahu letak algoritma di mana, dan sok tahu banget bagaimana sih cara kerja algoritma. Jadi untuk menjadi tahu apa itu algoritma, di mana letak algoritma, dan bagaimana cara kerja algoritma di Facebook, kita nggak harus menjadi seorang yang ahli teknik informatika. Kita nggak harus sekolah teknik informatika. Kita bisa mencarinya hanya lewat handphone saja. Kita bisa bertanya lewat Google, atau kita bisa bertanya lewat CS Metanya langsung, atau kita bisa bertanya lewat Meta AI yang ada di WhatsApp yang tidak berbayar, tentunya yang gratis. Jadi kita bisa mempelajari itu tanpa kita harus bersekolah di teknik informatika. Jadi semua bisa kita akses hanya lewat handphone saja. Jadi nggak usah mempersulit diri kita. Kalau kita bisa belajar, itu akan mempermudah kita memahami bagaimana cara berkonten yang benar. Dan tentunya ini juga bisa membuat perkembangan akun kita itu akan semakin baik. Jadi apa sih algoritma itu? Jadi algoritma itu adalah sistem yang digunakan oleh pihak Facebook untuk mengumpulkan data pada suatu postingan tertentu. Jadi dari data itulah bisa menentukan visibilitas konten kita. Apakah semakin terlihat oleh orang lain atau malah postingan kita itu tidak terlihat oleh orang lain. Jadi data yang dimaksud di sini adalah sistemnya itu melihat apakah konten kita itu mendapatkan suka, apakah konten kita itu mendapatkan komentar, apakah konten kita itu mendapatkan share. Nah dari situlah algoritmanya akan bekerja, merekomendasikan konten kita atau malah stop merekomendasikan konten kita. Jadi algoritma juga mendeteksi dari perilaku pengguna. Maksudnya di sini misalnya kita suka dengan suatu konten, kita sering melihatnya, kita sering berinteraksi setiap hari, maka algoritma akan lebih sering memunculkan konten tersebut ke beranda kita, atau konten yang sejenis dengan konten yang sering kita lihat atau kita tonton. Itu akan lebih sering dimunculkan oleh algoritma ke beranda kita. Dan algoritma juga sering mendeteksi kita dari riwayat pencarian kita. Maksudnya di sini kita itu sering mencari akun si A di kolom pencarian, maka algoritmanya akan bekerja walaupun kita tidak mengikuti akun si A atau kita tidak memfollow akun si A, tapi algoritmanya akan lebih sering memunculkan konten si A itu lebih sering muncul di beranda kita. Jadi apakah algoritma itu terletak di akun kita sendiri? Ini sebenarnya kurang tepat ya. Algoritma itu letaknya di server pusat Facebook dan berfungsi secara terintegrasi dengan sistem. Jadi setiap akun tidak memiliki algoritma sendiri. Namun algoritma Facebook itu bekerja berdasarkan interaksi dan data dari setiap akun. Jadi setiap akun itu tidak memiliki algoritma, tapi setiap postingan itu memiliki algoritmanya masing-masing. Nah itulah yang lebih tepat. Jadi setiap postingan di Facebook ini memiliki algoritmanya sendiri yang disebut dengan algoritma postingan atau post ranking algorithm. Jadi algoritma ini menentukan visibilitas dan peringkat postingan tersebut di newsfeed pengguna. Jadi algoritma itu bekerja mengumpulkan data pada suatu postingan sesuai dengan judul, sesuai dengan deskripsi, sesuai dengan konten, sesuai dengan gambar dan video, dan sesuai waktu postingan. Dan algoritma juga menganalisa kategori suatu postingan, suatu topik, bahasa, dan tentunya lokasi. Dan algoritma juga melihat kata kunci di suatu postingan. Nah kata kunci ini bisa kita lihat dari hashtag atau tagar yang kita gunakan. Jadi penting sekali kita itu menggunakan tagar yang sesuai dengan isi konten kita. Jadi dengan hashtag yang benar akan mengarahkan algoritma untuk menyebarkan konten kita ini ke orang yang lebih tepat. Dan algoritma juga menghitung relevansi postingan kita. Apakah konten kita itu relevan dengan audiens dan minat penonton kita. Nah maksudnya di sini misalnya konten kita itu memasak, terus pihak Facebook itu menyebarkan konten kita ke pengikut atau ke teman kita. Sementara jenis konten teman kita itu misalnya memancing. Nah ini kan sebenarnya tidak relevan dengan minat audiens kita. Jadi dengan kalian tahu bagaimana cara sistemnya bekerja merekomendasikan konten kalian, kalian bisa belajar, kalian bisa memahami, dan yang paling penting kalian tuh harus evaluasi konten. Jadi banyak yang belum tahu apa sih evaluasi. Evaluasi di sini maksudnya di sini kalian perbaiki konten-konten kalian yang kurang mendapatkan respon yang bagus dari penonton kalian. Kalian perbaiki, misalnya ya tema lama itu kurang relevan dengan minat audiens, kalian ubah tema yang baru, misalnya kalian membuat tema yang baru seperti itu. Atau mungkin dari gaya kalian berbicara yang mungkin terlalu lambat dan menghabiskan durasi penonton kalian. Ya kalian bisa percepat sedikit dan kalian lancarkan bagaimana cara berbicara yang jelas dan lantang. Dan misalnya lagi kalian tuh membuat video yang terlalu goyang-goyang, dan ini akan membuat tidak nyaman penonton kalian nonton video kalian kalau video kalian tuh terlalu goyang-goyang. Dan satu lagi,
video yang buram ini tidak nyaman ditonton oleh penonton kalian. Jadi kalau video kalian terlalu goyang-goyang dan buram, orang lain pun kurang nyaman, dan ini juga mempengaruhi sistem merekomendasikan konten kalian. Kalau konten kalian itu terlalu goyang-goyang ataupun buram, karena sistemnya itu lebih merekomendasikan konten yang berkualitas tinggi. Nah, bagaimana dengan para pemula yang mulai kontennya dengan menggunakan alat yang sederhana? Bisa kita akali dengan menggunakan pencahayaan tambahan, misalnya ya, dengan menggunakan lampu atau dan yang lain sebagainya. Atau kita bisa mengakali dengan membuat konten di luar ruangan, atau misalnya kita edit kembali dengan aplikasi yang memiliki filter atau efek yang mencerahkan video kita. Jadi kita itu bisa evaluasi konten kita dari judul-judul kita, dari caption-caption kita yang mungkin kurang menarik perhatian orang untuk nonton konten kita. Jadi judul, caption ini adalah hal pertama yang dilihat oleh orang lain. Jadi kalau ini aja kurang menarik, biasanya orang juga akan kurang tertarik melihat konten kalian. Nah, itulah sebenarnya arti evaluasi agar kedepannya kita itu bisa membuat konten yang layak, yang diminati oleh penonton kita, sehingga kita bisa mendapatkan respon yang bagus dari penonton kita. Sehingga sistemnya akan kembali bekerja merekomendasikan konten kita kembali ke lebih banyak akun, sehingga kemungkinan viral atau FYP-nya akan